Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aris Aulia Hendriani dengan NIM 430402300070 dari kelas Psikologi Islam 2B. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Psikologi Islam karya Pak Agus Hermawan, yang mana beliau merupakan dosen di UIN Salatiga sendiri gitu. Bab 1 yaitu konsep manusia dalam perspektif Islam. Dalam realitas kehidupan di dunia ini, itu ada yang namanya Sang Kholik atau pencipta dan makhluk yang diciptakan, meliputi malaikat, jin, manusia, tanaman, hewan, dan alam semesta, yang mana manusia ini itu diberi keistimewaan yang berupa kemampuan berpikir yang melebihi jenis makhluk Allah lainnya. Nah, sebagai makhluk Allah, karakteristik eksistensi manusia itu harus dicari dalam relasi dengan Sang Pencipta dan makhluk-makhluknya. Sekurang-kurangnya terdapat 4 ragam relasi manusia yang masing-masing itu memiliki manfaat yang positif dan negatif. Yang pertama itu ada hubungan manusia yang ditandai dengan dirinya sendiri atau biasa disebut dengan hablum minan nas, yang mana itu ditandai oleh kesadaran untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar atau melakukan kebaikan dan menjauhi yang keburukan. Lalu yang kedua itu hubungan antar manusia dengan usaha membina atau menjalin silaturahmi. Yang ketiga, hubungan manusia dengan alam sekitar atau biasa disebut dengan hablum minal alam. Nah, yang keempat itu ada hubungan manusia dengan Sang Pencipta atau biasa disebut dengan hablum minallah, hubungan manusia dengan Allah atau Sang Pencipta. Dilanjut bab 2 yaitu dengan judul pengertian psikologi Islam, objek dan ruang lingkupnya, di mana secara terminologi psikologi itu memiliki arti psyche dan logos. Psyche itu yang berarti jiwa dan logos sendiri memiliki arti ilmu yang berarti dapat disimpulkan ilmu jiwa gitu. Nah, dalam seiring berjalannya waktu, psikologi sendiri itu juga dapat dikaji dalam behavioristik yang mengkaji definisi psikologi itu berdasarkan tingkah laku manusia itu sendiri. Selanjutnya yaitu bab ketiga yang membahas antara psikologi barat dan psikologi Islam. Nah, jadi dalam buku ini itu tidak hanya dijelaskan tentang psikologi Islam, jadi juga ada perbandingan antara psikologi barat dan psikologi Islam. Nah, di mana psikologi Islam ini itu membahas dalam pandangan psikologi Islam ada 4 dimensi yang terpadu pada diri manusia. Yang pertama yaitu ada dimensi ragawi, yaitu fisik dan biologi dalam diri manusia. Yang kedua ada dimensi kejiwaan atau ruhaniyah. Kalau dalam psikologi barat itu juga yang disebut dengan psikologi atau ilmu dari jiwa tersebut. Yang ketiga yaitu ada dimensi lingkungan atau sosial kultural. Nah, yang mana dalam dimensi lingkungan ini itu sangat berpengaruh dalam yang sangat mempengaruhi dalam proses tingkah laku manusia itu sendiri. Yang terakhir ada dimensi rohaniyah atau spiritual, yang mana dalam dimensi rohaniyah atau spiritual ini tidak ada dalam dimensi psikologi barat. Jadi dalam dimensi rohaniyah ini itu tidak dikaji dalam psikologi barat. Yang keempat
adalah metode dan pendekatan psikologi Islam. Nah, jadi pendekatan itu adalah sebuah sudut pandang. Dalam psikologi Islam sendiri itu terdapat perumusan psikologi Islam, yaitu yang pertama ada metode keyakinan, yang kedua ada metode rasionalisasi, dan yang ketiga ada yang namanya metode otoritas. Nah, yang mana metode keyakinan ini yaitu keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditempatkan sebagai pencipta dan pengatur kehidupan di alam semesta ini gitu. Jadi yakin akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada metode rasionalisasi, yaitu untuk menafsirkan wahyu dengan ayat-ayat kauniyahnya Allah atau menafsirkan wahyu-wahyu ilahi gitu. Karena rasio atau akal itu berperan dan berfungsi untuk menangkap dan menerjemahkan pesan serta merespon wahyu ilahi sebagai asbabun nuzul atau sebab-sebab dan asbabul wurud hadis. Nah, kemudian itu dikontekstualisasikan dalam kehidupan masa kini. Dan yang terakhir itu ada yang namanya metode otoritas. Nah, yang mana metode otoritas ini contohnya orang-orang yang mempunyai jabatan tertentu, maka mereka akan lebih berbobot dan lebih berkuasa gitu. Namanya otoritas itu kan otoriter atau bukan semena-mena juga, namun dia lebih memiliki privilege sendiri gitu. Nah, lalu selanjutnya itu ya ada metode pembangunan psikologi Islam. Dalam metode pembangunan psikologi Islam ini ada yang namanya metode pragmatis dan metode idealistis. Lalu yang ketiga ada metode penelitian psikologi Islam. Nah, yang pertama itu ada metode muhasabah. Nah, jadi dalam metode penelitian psikologi ini tidak ditemukan dalam metode penelitian psikologi barat. Yang pertama itu ada metode muhasabah, lalu ada metode tazkiyatun nafs atau pensucian diri, pensucian hati. Lalu ada metode ruqyah atau ruqyah syariah dengan bantuan atau penanganan sebab adanya sihir, menghilangkan stres dengan cara membacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, jadi dalam metode penelitian psikologi Islam ini tidak ditemukan dalam metode penelitian di psikologi barat gitu. Nah, yang terakhir itu ada metode psikoterapi Islam. Nah, jadi psikoterapi itu berupa pengobatan dan perawatan gangguan psikis melalui metode psikologis dan Islami dengan tujuan membantu individu dalam mengatasi gangguan emosionalnya. Yang kelima yaitu jiwa atau nafs dalam perspektif Islam. Jadi dalam buku ini itu disimpulkan jiwa yaitu merupakan kesatuan psikofisik atau jiwa raga serta keseluruhan aspek dan dimensi psikis manusia yang terdiri dari akal, nafsu, kalbu, ruh, dan fitrah manusia. Dan konsep penyusun jiwa itu sendiri dalam buku ini dijelaskan menurut Barwani Umar itu ada 4, yaitu akal, nafsu, kalbu, dan ruh. Sedangkan menurut Quraisy Shihab dijelaskan penyusun jiwa itu ada 5, yaitu nafsu, akal, kalbu, ruh, dan fitrah manusia. Nah, selanjutnya yaitu ada tingkatan-tingkatan jiwa. Yang pertama itu adanya yang pertama yaitu jiwa robani, yang kedua ada jiwa insani, dan yang ketiga yaitu ada jiwa hewani atau istilahnya watak manusia yang selalu mengajak mereka dalam keburukan atau berbuat maksiat. Lalu sedangkan menurut Az-Zaki disebutkan dalam bukunya Pengantar Akhlak Tasawuf ini manusia itu menjadi 3 kriteria. Yang pertama yaitu nafsu amarah.
yaitu nafsu yang berkarakter jelek, selalu membawa dalam kemaksiatan atau keburukan. Yang kedua ada yang namanya nafsu lawamah, yaitu nafsu yang disinari cahaya hati. Kadang ketika dia melakukan maksiat atau sebuah kesalahan, lalu dia menyadarinya, oh aku ini berbuat buruk, jadi langsung menyadari kesalahan tersebut lalu bertaubat. Yang ketiga yaitu namanya nafsu mutmainnah atau nafsu rodiyah, mardiyah, dan kamilah. Namanya kamilah itu sempurna, kamil, lengkap. Jadi dalam nafsu mutmainnah ini itu jiwa dikosongkan dari hal-hal yang bersifat tercela. Terima kasih. Nah, selanjutnya ini di bab ke-6 menjelaskan tentang kepribadian dan fitrah manusia dalam psikologi Islam. Nah, dalam buku ini juga dijelaskan dalam Al-Quran itu kita menemukan pengklasifikasian kepribadian manusia yang berdasarkan akidah itu dibagi menjadi tiga golongan. Yang pertama itu ada mukmin, yang kedua kafir, dan yang ketiga munafik. Nah, selanjutnya di bab yang ke-7 itu ada motivasi dalam perspektif Islam. Nah, jadi motivasi sendiri itu memiliki arti suatu dorongan. Nah, menurut Najati 2005 dalam buku ini dijelaskan motivasi itu memiliki arti kekuatan penggerak yang membangkitkan aktivitas pada makhluk hidup sehingga menimbulkan tingkah laku serta mengharapkannya menuju tujuan tersebut. Nah, saya simpulkan, jadi dalam buku Psikologi Islam ini karya dari Pak Agus Hermawan yang berjudul Psikologi Islam itu tidak hanya mengkaji dari psikologi Islam sendiri, tidak mengkaji dari perspektif psikologi Islam sendiri, namun juga ada perbandingannya dengan psikologi Barat gitu. Jadi sangat cocok, sangat wow. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.